sudah lakukan. Bahkan di dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama. Pak, tapi kalau apakah ini jadi atensi Presiden Pak terkait penabrakan siswa? Kenapa? Jadi atensi Presiden nggak itu? Oh, tentu saja. Saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan. Dan Pak Presiden sudah memerintahkan penanganan terbaiknya. Satu sangat stabil, yang satu memang perlu penanganan khusus. Tapi sudah saya jelaskan tadi, sudah ditangani oleh 3 dokter spesialis. Pak, tapi oleh SPPG ini sendiri, apakah diberikan teguran atau bagaimana, apalagi terkhusus kepada supirnya yang saat ini sedang... Ya, itu mekanisme kami ya. Supirnya sekarang masih di Polsek. Setelah ini saya akan ke sana dan saya akan mendapat keterangan dari kepolisian. Supir cadangan ini masuk daftar pegawai di SPPG itu? Iya, masuk. Memang pernah melakukan beberapa waktu yang lalu ketika sopir yang reguler sakit, jadi sopir ini juga yang menghandle. Dan untuk di minggu ini baru yang kedua. Jadi kemarin dia melakukan dengan baik. Hari ini kita harus cek apa yang terjadi. SPPG-nya dari mana Bapak? Ya? Nama SPPG-nya? SPPG-nya Pak. Nama SPPG-nya? SPPG apa ya? Walangsari. SPPG Walangsari. Ya, Walangsari. Ya, cukup ya. Terhadap supirnya sendiri juga memang langkah hukum akan tetap diambil. Ya, kita nanti akan koordinasi dengan kepolisian. Kita harus mendengar apa yang ditemukan oleh kepolisian. Dan keluarga korban tentu saja sedih ya, dan tidak menyangka anaknya akan menjadi korban untuk suatu kejadian karena kesalahan manusia ya. Sejauh ini sih mereka cukup sabar, cukup tabah, dan kita berikan support kepada mereka. Pak, ada sanksi penutupan sementara nggak untuk SPPG? Ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang lain ya, jadi nanti kami akan cek dengan SPPG dan saya juga akan koordinasi dengan sekolah apakah sekolah sementara masih menerima atau tidak, karena ini sangat terkait dengan trauma yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita paksakan dan anak-anak takutnya trauma. Jadi kita coba cek nanti dengan termasuk sekolah. Saya akan ke sana sekarang. Karena sopirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta,
biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak terasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana aja? Enggak buru-buru sih Pak. Ini kata pertama itu pada salam di Pak ya. Pada ini udah selesai. Kita kan lihat nih Pak lagi pacaran nih. Gimana? Lagi ngechat di pacaran makanya kita Pacaran? Oh lagi apa ya? Pacaran. Tadi kan bagi video karena pacaran jadi kita belok dulu masuk ke Darussalam. Ya kan? Nah pas udah kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan dibawa turunan tuh. Nah pas di situ nggak tahu kenapa, kalau tuh gas sendiri gitu Pak. Kabur gak itu mobilnya? Iya. Gas? Makanya pas saya ke tempat kemarin itu nggak dapet. Nah di sini baru dapet katanya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga kan saya parkir di situ udah berhenti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Kunci mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara, apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, Naik. biasanya parkir di depan gerbang itu Pak, karena pacara lebih biasa sih gitu kan. Kalau pacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu, mau tahu gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Nggak Kalau kepikiran panik Pak. ya Iya, sama nggak kepikiran panik. Pak. Iya. Berarti posisi kamu lagi di luar. Di luar mas, naik Di luar. mobil. Ya berarti setidaknya kamu posisi ke kanan dong. Iya kan memangnya tadi kalau parkir biasanya sih begitu. Iya Pak. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.